Bagi teman-teman yang telah dinyatakan sebenarnya lulus passing grade namun tidak kebagian formasi, sehingga di sini pada hasilnya pasca sanggah kita tidak lolos JASN P3K Guru tahap 2. Harapan kita bisa memilih formasi P3K Guru tahap 3 dan juga bisa ikut optimalisasi formasi. Namun sampai saat ini tidak ada informasi kapankah jadwal untuk dibuka. Sebenarnya untuk P3K Guru tahap 3 itu nanti akan tetap dibuka ya, dalam satu rangkaian kegiatan yang sama masuk pada rekrutmen P3K bidang pendidikan tahun anggaran 2022. Setelah sebelumnya saya sajikan perbedaan detail antara seleksi P3K Guru tahun 2021 dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2023-2022. Pada video ini kita akan berbagi informasi update terkait kira-kira untuk jadwal pendaftaran P3K tahap 3 dan juga seleksi P3K Guru tahun 2022 itu kapan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Yang pertama, sebelum kita membahas terkait tentang jadwal pendaftaran dan seleksi P3K tahun 2022 termasuk P3K tahap 3, teman-teman di sini kita perlu mencermati terkait draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana sebenarnya untuk di tahun 2021 kemarin ini sudah dianggarkan dan juga sudah dibuat desain untuk penyelenggaraan P3K Guru tahun 2021 itu dibagi menjadi tahap 1, kemudian seleksi tahap 2, kemudian seleksi tahap 3 dan juga dilakukan optimalisasi formasi. Namun di sini pada saat kita sudah sampai di tahap 2 ini sudah terhenti sampai di sini. Selanjutnya untuk tahap 3 dan optimalisasi formasi ini kemungkinan besar dan sudah pasti tidak akan dilaksanakan, dan nanti akan dilebur menjadi seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini coba kita cermati bersama informasi terbaru dari P3K Guru Kemdikbudristek. Diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi. Nah, sisa formasi tahap 3 di tahun 2021 dengan formasi baru di tahun 2022 guna mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, ini adalah dengan tujuan yang baik ya, yaitu mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Entah itu teman-teman lulus passing grade kategori 1, P1, kemudian P2 maupun juga P3. Ini akan terakomodir dari formasi yang akan banyak ini. Kemudian memperbesar kuota formasi. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410. Ini adalah formasi gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.000 sekian, ditambah formasi 2022 sekitar 758.000 sekian. Nah, di sini diterapkan untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Kemudian mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Jadi sudah positif bahwa penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru ASN P3K itu adalah formasi untuk tahap ketiga pada tahun 2021 itu tetap ada, namun digabungkan dengan formasi di tahun 2022. Namun di sini teman-teman ada terobosan baru untuk tahun 2022, yaitu dimulai dari penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda ya, melainkan juga Kemdikbudristek. Misalkan saja daerah itu enggan mengajukan formasi yang banyak, namun kalau misalkan Kemdikbudristek itu mengalokasikan formasi yang banyak, itu juga tetap akan bisa terjadi. Selanjutnya dilihat dari segi proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen GTT dengan new recruit itu nanti akan dibedakan teman-teman. Dan untuk lulusan terbaik akan ditempatkan di daerah prioritas. Sehingga kalau misalkan kita mencermati kembali detail mekanisme rekrutmen P3K Guru sebelumnya, yaitu diadakan tahun 2021, mulai dari penetapan kebutuhan, usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing daerah. Kemudian setelah diajukan nanti akan ditetapkan atau disetujui ya kebutuhan tersebut oleh Menpan RB. Kalau misalkan sudah disetujui, maka formasi dibuka. Kemudian proses seleksi terjadi. Nah, calon ASN melamar ke formasi yang telah ditetapkan atau dibuka tersebut. Sehingga sebagai contohnya Pak Budi melamar menjadi guru yang sudah dibuka untuk lowongan atau formasinya.
Namun di sini untuk rencana mekanisme baru rekrutmen P3K Guru tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan Kemdikbudristek bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade. Maka pada tahap bagian penetapan untuk pengusulan formasi ini nanti oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbudristek. Jadi Pemda itu mengusulkan formasi dari rekomendasi Kemdikbudristek. Yang mana di sini dengan tujuan yaitu untuk memprioritaskan guru yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak kebagian formasi dikarenakan kalah perankingan. Nah selanjutnya kalau misalkan tahap 1 ini sudah terjadi, berikutnya dilakukan penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB. Selanjutnya di sini hal tersebut bisa berlangsung ya terjadi sepanjang anggaran itu disetujui oleh Kemenkeu. Dan kabar gembiranya untuk anggaran itu sudah disetujui oleh Kemenkeu ya tahun 2021 kemarin. Bahkan bagi teman-teman lulusan P3K Guru di tahun 2021 tahap 12 itu sudah dianggarkan gajinya selama 14 bulan. Berarti dengan demikian itu termasuk anggaran untuk THR, tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Kemudian untuk yang bagian ketiga, proses seleksi ini prioritas untuk peserta yang sudah lulus passing grade atau nilai ambang batas di tahun 2021 kemarin. Meskipun demikian, di sini untuk guru yang belum lulus passing grade 2021, artinya sudah menjadi peserta ya dulu, dan juga peserta umum atau guru baru ini tetap dapat melamar sebagai P3K Guru tahun 2022 ini. Entah nanti mekanisme dan peraturannya seperti apa, kita pantau untuk Permenpan RB revisi yang akan mengatur pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahun 2022 nanti. Dengan skema yang seperti itu, misalkan saja di sini Pak Budi itu adalah seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan sudah lolos passing grade, namun tidak mendapat formasi dikarenakan kalah perankingan. Nah, di sini nanti teman-teman itu akan dialokasikan formasinya untuk Pemda di sekolah Pak Budi ya, di sekolah masing-masing, agar Pak Budi ini dapat melamar di sekolahnya sendiri. Bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama tidak perlu khawatir. Di sini pada bagian keempat bisa kita cek bahwa seleksi untuk peserta dengan metode observasi dan juga background check ya. Artinya akan dibedakan antara guru baru dan guru yang sudah mengabdi lama. Artinya nanti akan ada afirmasi masa kerja dan lain sebagainya. Entah nanti dalam bentuk afirmasi ataukah langsung setelah formasi keluar itu langsung kita dapat SK atau gimana, kita pantau informasinya lebih lanjut. Kemudian terkait tentang jadwal pelaksanaan, sebenarnya untuk persiapan seleksi P3K Guru tahun 2022 di sini sudah direncanakan sejak tahun 2021. Pada bulan Maret 2021 ini sudah dilakukan pengusulan formasi oleh masing-masing Pemda. Bulan April di sini Menpan RB meminta pendapat Menkeu. Kemudian pada bulan Mei 2021 Menkeu ini menyampaikan pendapatnya. Pada bulan Juli ini ada pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Kemudian bulan Januari sampai nanti bulan Mei ini Menpan RB menetapkan formasi. Jadi kita bisa memantau untuk formasi yang ditetapkan, ngecek nanti kita sekolahnya dapat formasi apa tidak, formasinya berapa, kita pantau pada bulan-bulan ini. Kemudian untuk pelaksanaannya ini teman-teman bisa cek nanti untuk pendaftarannya pada bulan Juni atau bulan Juli tahun 2022 ya. Nah itu teman-teman, demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.